Lu semua pada percaya nggak sih? Gue baru sadar dan gue baru tahu kalau misal acara tahlilan itu kagak wajib. Yang wajib itu mendoakan dan juga mengurus jenazah dari orang yang baru saja meninggal dunia. Anyway, gue baru baca berita ini. Apa hukum menggelar tahlilan 3740 100 hari? Berikut penjelasannya. Kemudian artikel dari Lampung dengan judul Tradisi Tahlilan di Lingkungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Tarekat. Serta artikel dari muslim.or.id dengan judul Anjuran Membuatkan Makanan untuk Keluarga yang Ditinggal Mati. Nah, kenapa gue tiba-tiba baca artikel itu? Karena di Threads tanggal 29 Juni 2026 ada satu postingan yang menarik banget buat kita bahas bareng-bareng. Ini ada akun Threads yang dia ngerasa sedih waktu acara tahlilan, dia justru lebih sibuk buat ngurusin makan para tamu tahlilan yang dibandingin berduka gitu ya terhadap anggota keluarganya yang baru saja meninggal dunia. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini terkait apapun yang berhubungan sama tahlilan. Jadi selamat datang di Ngobrolin Personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Jadi akun Threads Kak Dede ya bilang kayak gini, gak suka banget sama tradisi tahlilan. Maksud gue kalau ngaji atau doain gak apa-apa, tapi pas bokap gue meninggal orang-orang pada ribut, nyuruh gue atau nyokap bikinin kopi buat bapak-bapak yang datang. Ngapain? Gue lagi berduka, woi. Konser ini sebenarnya pernah gue pikirin juga waktu nenek gue meninggal dunia ya. Gue dan keluarga itu lagi berduka, tiba-tiba kita juga dihadapkan untuk ngebuat acara tahlilan. Cuman waktu itu gue nggak yang terlalu susah. Karena apa? Karena banyak banget anggota keluarga yang mau ngebantu. Nenek gue tuh merupakan sosok yang sangat amat luar biasa hebatnya. Jadi banyak banget yang berbondong-bondong pengen ngebantuin beliau ya ketika dimakamkan. Dan gue ingat banget waktu momen nenek gue diumumkan meninggal dunia gitu, banyak juga orang-orang yang datang sampai uang sakunya itu cukup untuk ngebuat acara tahlilan. Tapi bayangin ketika ada keluarga yang mungkin secara mental itu masih belum siap buat acara tahlilan, masih berduka gitu ya, bahkan gak kuat juga secara ekonomi karena harus ngebiayain makan gitu untuk orang-orang yang datang. Ironisnya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal acara tahlilan kan sekarang udah transaksional banget ya gak sih? Tetangga-tetangga mungkin jadi gak pada mau datang kalau misalnya kagak dikasih makanan gitu, tapi in other hand mungkin ada juga orang-orang yang masih baik itu datang dan juga mendoakan. Nah, perkara ini sebenarnya gak cuman Kak Dede doang yang pernah curhat soal acara tahlilan gitu ya, tapi ketika lo scroll di Threads ya, di kolom komentarnya atau bahkan di beberapa jejak digital yang lalu, ada juga akun kayak It's Sabel yang bilang temanku adiknya meninggal, sedihnya dia bilang mau jual motor buat 40 hari ke depan. Kayaknya biaya tahlilan. Sebenarnya tahlilan pakai kasih makanan gitu wajib nggak sih? Kasihan temenku lagi di bawah banget tapi harus keluarin biaya buat tahlilan adiknya. Aku udah bilang ke temanku semampunya, aku juga bantu sebisa mungkin. Doain semua urusan dia dilancarkan, amin. Semoga kemarin-kemarin dilancarkan gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari postingan Kak Dede ya, justru ini lebih menarik lagi karena baru banget 14 jam udah ada yang langsung like sampai 21,7 ribu. Otomatis ini konsernya pun pasti dimiliki juga sama orang-orang yang ikutan nge-likes. Bahkan kalau misalnya lo cek di kolom komentar ya, banyak juga yang cerita terkait problem yang sama. Kasulastri bilang, gila banget, iya lagi berduka tetap nyediain kopi bahkan makan. Tahu sih itu ngehargain tamu yang datang, tapi masih harus dilakuin dalam keadaan duka juga. Saya jadi kesel bilang, asli Kak, terlebih waktu itu abangku meninggal dan ada orang yang nanya ini kuenya mana, kacangnya mana, kopinya mana. Jujur jengkel banget sama tradisi begini. Ceria bilang, emang paling bener ikutin apa yang dibilang Al-Quran dan Sunnah, jangan menambah perkara baru dalam beragama. Semakin gue scroll ke bawah, semakin gue tahu ternyata concernnya nggak cuman gue doang yang mempertanyakan, tapi orang-orang juga, apalagi yang pernah buat acara tahlilan gini. Nah di video ngopi ini sebenarnya bukan tujuannya itu ngajak lulu pada nggak buat acara tahlilan gitu ya, bukan, tapi gue cuma pengen ngasih tau doang gitu kalau ternyata acara tahlilan nggak yang sesimpel dikira orang-orang gitu yang bisa langsung dilakuin. Emang bener butuh banyak banget koordinasi dari beberapa pihak lah untuk akhirnya acara tahlilan itu bisa sukses buat dilaksanakan gitu loh. Nah karena ini semua akhirnya gue penasaran nih, kalau misalkan lewat informasi yang lebih kredibel, apakah tahlilan itu wajib? Nah baru tuh gue langsung lihat beberapa artikel yang udah gue kasih tahu sebelumnya. Dari Detik ini lebih fokus ke tahlilan 3740 hariannya ya. Kalau misalnya di Lampung ini fokusnya ke pandangan terkait ormasnya. Dan kalau misalkan muslim.or.id ini merupakan pandangan dari salah satu hadis ya, yang justru malahan ngasih tau kita untuk memberikan santunan dan juga makanan ke keluarga yang ditinggalkan gitu loh. Sebenarnya kan Indonesia juga ada tuh, ada dalam bentuk uang santunan. Tapi permasalahannya adalah biasanya di beberapa daerah uang santunannya di skip, tahlilannya wajib gitu loh.
Kan kesel juga ya. Nah, kita bakal baca bareng-bareng biar seenggaknya perkara soal tahlilan ini bisa clear gitu ya. Sekedar buat wawasan aja. Dari berita Detik Sumut dijelasin, tahlilan merupakan tradisi yang kerap digelar masyarakat muslim di Indonesia untuk mempererat silaturahmi dan menjadi jembatan doa bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Namun di tengah umat Islam seringkali muncul pertanyaan, apakah pelaksanaan tahlilan tersebut wajib? Terkait hal ini, ada pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Berikut ini penjelasannya. Makna atau pengertian tahlil. Dilansir dari Detik Hikmah dari dalam buku Amaliyah Aswaja Nadiliyah Dalil Syar'i Tradisi Nahdiyin oleh A. Fatih Syuhud, tahlil secara etimologis adalah bentuk masdar dari fi'il madi halala yuhalihu tahlilan. Ya sorry banget kalau misalnya gue salah pengucapan gitu ya, silakan koreksi gue. Keren banget nih, redaksinya siapa? Tim Detik Hikmah, oke, nggak ada namanya ya. Sedangkan tahlil secara bahasa bermakna ucapan la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Secara istilah tahlil atau tahlilan adalah tradisi zikir dan doa bersama. Amalan tersebut biasa dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan dari digelarnya tahlil yakni untuk mendoakan orang yang telah meninggal pada hari pertama sampai ke-7, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan haul atau per tahun. Selain sebagai sarana doa bagi orang yang sudah meninggal, tahlil juga biasa diadakan untuk keperluan hajat lain seperti syukuran. Tahlil juga sering diadakan dalam kelompok masyarakat sebagai sarana silaturahmi rutin yang dilakukan secara bergantian. Misalnya setiap malam Jumat, malam Minggu, dan lain sebagainya. Oh berarti konteksnya nggak cuma duka doang gitu, tapi bahkan syukuran pun bisa. Apa hukum tahlilan? Menggelar tahlilan pada 3, 7, 40, sampai 100 hari bagi orang yang sudah meninggal tidaklah wajib. Sebab tidak ada perintah yang menyatakan secara spesifik terkait pelaksanaan tahlilan. Namun di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat terkait pelaksanaan tahlilan bagi orang yang sudah meninggal. Masih mengacu sumber yang sama, Abu Ali al-Syaukani, salah satu tokoh Salafi asal Yaman, memiliki pandangan yang sama dengan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Jadi kalau misalnya gue baca-baca ya lewat beberapa artikel lain gitu, terus gue asis juga pakai Claude dan juga ChatGPT. Jadi tahlilan ini di negara-negara pun ada, tapi yang buat Indonesia uniknya adalah yang sampai ada harian gini, 1-7, 40, 100 sampai 1000. Kalau nggak salah tuh di luar negeri kagak ada gitu, apalagi di negara jazirah gitu ya. Oke, berdasarkan artikel ini dijelasin, tradisi yang berlaku di sebagian negara dengan berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal, begitu pula perkumpulan di rumah-rumah maupun perkumpulan lainnya yang tidak ada dalam syariat tidak dilakukan lagi apabila perkumpulan tersebut tidak mengandung maksiat dan kemungkaran, hukumnya adalah boleh. Sebab pada dasarnya perkumpulannya sendiri tidak diharamkan apabila dilakukan untuk ibadah seperti membaca Al-Quran dan sebagainya, dan tidaklah dilarang menjadikan bacaan Al-Quran itu untuk orang yang meninggal. Sebab membaca Al-Quran secara berjamaah ada dasarnya seperti dalam hadis. Bacalah Yasin pada orang-orang yang meninggal. Ini adalah hadis sahih dan tidak ada bedanya antara membaca Yasin berjamaah di depan mayit atau di kuburannya, membaca seluruh Al-Quran atau sebagiannya untuk mayit di masjid atau di rumahnya. Lanjut, di sisi lain, sebagian ulama dari mazhab Maliki menilai pahala membaca Al-Quran yang dihadiahi kepada orang yang sudah meninggal tidak akan sampai kepada mayit. Oh, ini berdasarkan mazhab Maliki ya. Oleh karena itu, praktik ini dianggap tidak perlu dilakukan. Hal ini seperti dikatakan Syekh Ad-Dasuki dalam Hasyiatud Dasuki alas Syarhil Kabir dinukil NU Online. Artinya, penulis kitab At-Taudhih berkata dalam kitab At-Taudhih bab haji, pendapat yang diikuti dalam mazhab Maliki adalah bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada mayit. Pendapat ini diceritakan oleh Syekh Karafi dalam kitab Kawaidnya dan Syekh Ibnu Abi Jamrah. Oke, jadi begitulah kira-kira ya artikel lengkap terkait tahlilan di 3, 7, 40 sampai 100 hari. Nah, ini kan tadi kita udah sempat nyinggung dari beberapa mazhab gitu ya. Di artikel ini lebih menarik lagi karena terlokalisasi permasalahannya. Jadi kita bisa lihat pandangan dari Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga Tarekat. Berdasarkan artikel dari Lampung NU dijelasin, umat Islam di seluruh dunia meyakini bahwa membaca kalimat tahlil la ilaha illallah merupakan suatu anjuran yang memiliki nilai pahala sangat besar. Membaca tahlil juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam praktiknya, umat Islam berbeda pendapat dalam hal bagaimana tata cara membaca kalimat tahlil tersebut. Ada yang sekadar membacanya saja, ada yang menjadikannya sebagai bagian dari ritual tertentu, ada pula yang membacanya dengan disertai gerakan-gerakan tertentu dengan tujuan agar lebih khusus
dalam mendekatkan diri kepada Allah. Menarik nih yang terakhir kalimatnya. Tulisan ini akan mencermati bagaimana tradisi membaca tahlil dilakukan oleh warga Nahdliyin, Muhammadiyah, dan perkumpulan tarekat. Tujuan utama tulisan ini bukan hendak mencari-cari perbedaan di antara ketiga perkumpulan tersebut, tetapi lebih sebagai upaya untuk mencari benang merah dan melihat kesamaannya. Subhanallah. Niat yang bagus. Yang pertama, model tahlilan warga Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memiliki karakter tajdid atau pembaharuan. Organisasi ini sangat kental dengan model pemurnian ajaran Islam, sehingga apabila ada budaya tertentu atau praktik keberagaman tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka menurut mereka tidak sah dan bid'ah. Karakter pemurnian di Muhammadiyah tampak dalam menyikapi tradisi tahlilan. Menurut organisasi ini, membaca tahlil merupakan suatu kesunahan dan sangat dianjurkan dibaca oleh segenap umat Islam. Pada titik ini Muhammadiyah tidak ada bedanya dengan NU dan ormas lain yang menggembori tahlilan, yakni sama-sama menganjurkan membaca kalimat tahlil. Namun demikian, bagi mayoritas warga Muhammadiyah, bila membaca tahlil disertai dengan ritual doa bersama untuk memperingati atau mendoakan orang yang telah meninggal, maka praktik tersebut sudah termasuk bagian dari bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Gue bener gak sih ngucapin bid'ahnya? Kalau misalkan emang keliru, kasih tau gue ya. Menurut mereka, membaca tahlil pada upacara kematian termasuk bagian dari melebih-lebihkan ajaran agama, bersifat mubazir dan seringkali memberatkan bagi orang yang sedang berduka cita. Oke, Muhammadiyah. Selain itu, warga Muhammadiyah juga meyakini bahwa mendoakan orang lain yang telah meninggal termasuk perbuatan yang sia-sia dan doanya tidak akan sampai kepada mayit. Gue baru tahu nih. Pandangan Muhammadiyah ini berasal dari keputusan resmi dari organisasi tersebut. Kendati demikian, tidak semua warga Muhammadiyah mengharamkan tahlilan. Sebagaimana tidak semua warga Muhammadiyah mengharamkan rokok, meski telah diputuskan haram oleh organisasi. Oke. Bila Anda bepergian ke kota Yogyakarta yang merupakan basis warga Muhammadiyah paling besar di Indonesia, di sana model-model orang Muhammadiyah sangat beragam. Artinya tidak semua hal yang menjadi keputusan organisasi mencerminkan pandangan pribadi warganya. Keragaman cara pandangan dalam beragama yang mewarnai warga Muhammadiyah juga tidak bisa dilepaskan dari kota Yogyakarta yang memiliki kekayaan kultur dan budaya Jawa yang sangat khas. Malahan, bila kita melacak secara historis, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang lahir di tengah keberagaman budaya yang sangat unik di Yogyakarta. Itulah sebabnya Kiai Ahmad Dahlan sesungguhnya tidak pernah melarang tahlilan. Hanya saja dalam perkembangannya Muhammadiyah telah menjadi organisasi Islam yang sangat puritan dan murni, yang dengannya banyak praktik budaya Islam yang dianggap menyimpang. Ya, selama ada basis dan emang ada diskusinya ya, menurut gue sih nggak masalah juga. Tradisi tahlilan warga Nahdliyin. Lanjut. Boleh dikata tradisi tahlilan merupakan suatu praktik ritual keagamaan yang telah menjadi ciri khas warga Nahdliyin. Hampir tidak ada orang NU yang menolak tahlil, sebab tradisi tahlilan berasal dari kultur masyarakat yang kemudian dilestarikan dan seolah telah terlembagakan di bawah bendera besar Nahdlatul Ulama. Meskipun tradisi tahlilan dalam arti memperingati kematian tidak hanya dilakukan oleh warga NU. Menurut sejarah, tahlilan dalam upacara kematian berasal dari praktik yang telah dilakukan sejak era Wali Songo. Gue juga pernah denger nih ceritanya. Kalau nggak salah ini adalah momen ketika Wali Songo ngajarin dan juga nyebarin Islam nggak sih di Indonesia. Biar gampang buat masuk, Wali Songo itu coba buat membaurkan antara Islam dan juga budaya yang udah ada sebelumnya. Salah satunya tahlilan. Para wali pun sesungguhnya mengembangkan budaya tahlil yang telah ada sejak era sebelumnya, yang kemudian dilakukan akulturasi dan disesuaikan dengan Islam, sehingga dalam perkembangannya tradisi tahlilan menjadi bercirikan Islam dan berwatak Islami. That's why ada beberapa orang-orang di internet yang bilang kalau misalkan tahlil itu sebenarnya budaya agama lain. Gitu. Bila warga Muhammadiyah menolak tradisi tahlil dalam upacara kematian dengan alasan tidak ada tuntunannya dalam Islam, maka NU justru berpendapat sebaliknya, bahwa semua ritual tahlil yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU ada dasarnya dalam Islam. Pada titik ini Muhammadiyah dan NU hanya berbeda dalam hal interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang ada. Ini menarik ya. Soalnya justru ya dua pandangan ormas ini tinggal kita lihat dari rentang waktunya aja. NU berpendapat kalau misalkan ritual tahlil ini ada ya dalam praktik Islam itu karena mungkin melihatnya sampai penyebaran Islam di Indonesia. Sementara Muhammadiyah sendiri itu lebih murni gitu ya, sebelum adanya penyebaran Islam sendiri kayaknya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita lihat dari bagaimana caranya masing-masing ormas buat melihat hilal gitu ya, atau awal mula Ramadan, mereka pun ada perbedaannya gitu. Ini mungkin lebih kompleks lagi, tapi intinya sama lah, ada perbedaan, tapi yang jelas mungkin secara rentang waktunya itu menjadi basis kenapa mereka punya pandangan yang berbeda. Yang jelas orang NU berpendapat bahwa tahlilan dalam upacara kematian merupakan praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, menjadi bagian dari warisan kekayaan budaya Islam di Nusantara, sehingga bagi warga Nahdliyin
Praktik tahlilan bukan perkara yang wajib, apalagi sampai menyulitkan. Dalam praktiknya, tahlilan sangat bersifat fleksibel dan tidak menuntut tuan rumah untuk memberikan suguhan makanan bagi para hadirin. Wah, ini yang paling penting nih. Ini poin yang penting juga nih, apalagi buat lu semua yang NU juga. Tahlilan itu juga bersifat fleksibel ya bagi mereka. Namun demikian, upacara tahlilan tidak hanya dilakukan untuk memperingati hari kematian. Dalam banyak kesempatan, seperti zikir selepas sholat, acara pengajian, syukuran, dan sebagainya, orang-orang NU banyak yang membaca tahlil baik dilakukan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Oke. Lanjut, ini yang terakhir, tahlilan di lingkungan tarekat. Jadi tarekat merupakan sebuah perkumpulan sufi atau orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah secara intensif dan melalui jalur khusus. Lagi-lagi, tarekat sangat khas di lingkungan NU dan sangat jarang ditemukan di lingkungan Muhammadiyah. Kendati ada banyak warga Muhammadiyah yang juga ikut perkumpulan tarekat, mereka adalah orang-orang yang sebagiannya mengalami kekeringan spiritual dan memilih jalan tarekat yang tidak ditemukan di organisasi. Di Indonesia, perkumpulan tarekat sangat banyak. Yang paling umum adalah tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Gue pribadi masih belum tahu ya soal tarekat ini apaan. Kalau misalnya ada di antara kalian semua yang bisa ngejelasin pakai bahasa baik di kolom komentar, boleh tolong ya. Sebuah nama tarekat yang dinisbatkan kepada para pendirinya. Di NU, lembaga yang menaungi organisasi perkumpulan tarekat bernama Jamiyah Ahlit Tarikah Al-Mu'tabarah An-Nadiliyah atau Jatman. Berbeda antara Muhammadiyah dan NU, bagi warga tarekat membaca kalimat tahlil tidak secara khusus berkaitan dengan ritual-ritual tertentu sebagaimana dilakukan oleh NU. Juga bukan sekedar kalimat yang dibaca saat zikir seperti di Muhammadiyah. Menurut warga tarekat, kalimat tahlil memiliki makna yang sangat mendalam. Biasanya mereka memiliki gerakan-gerakan khusus ketika membaca kalimat tahlil, seperti menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, menggoyangkan badan, dan memfokuskan pikiran dan jiwa pada sang Khalik semata. Praktik membaca tahlil di lingkungan tarekat juga merupakan sebentuk inovasi yang dilakukan oleh seorang mursyid atau guru tarekat dan diamalkan oleh segenap jamaahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara lebih intim dan penuh cinta. Terlepas dari berbagai model ritual bacaan tahlil yang dilakukan oleh ketiga organisasi Islam di atas, membaca tahlil sejatinya merupakan bagian dari upaya hamba untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Adapun perbedaan-perbedaan dalam praktiknya itu hanya bagian dari masalah khilafiyah yang biasa terjadi di antara umat Islam. Sehingga perbedaan di tingkat praktik tidak perlu menjadi soal serius. Intinya, semua umat Islam meyakini bahwa membaca tahlil merupakan bagian dari perkara kebaikan dalam agama yang harus terus dilakukan. Perbedaan budaya, cara pandang, dan interpretasi agama tidak boleh menjadi sumber konflik yang memecah belah. Ketimbang mempertegas perbedaan, alangkah baiknya segenap umat Islam mencari persamaan-persamaan dan bersatu untuk memajukan umat dengan gaya dan modelnya sendiri-sendiri. Ini adalah tulisan dari Mas Rohmatul Izzat dengan editor Mas Yudi Prayoga. Jadi begitulah kira-kira ya tahlilan berdasarkan artikel ini. Well, untuk menutup pembahasan kita, jadi kita bakal sama-sama nontonin sebuah video yang berasal dari akun YouTube Tanya Jawab Islam. Yang ini pertanyaannya nggak terlalu beda jauh ya soal hukum acara tahlilan, dan dijawab sama Dr. Firanda Andirja, MA. Beliau kalau nggak salah merupakan ustadz juga yang memang pernah berpendidikan di Madinah kalau nggak salah. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Let's go, kita bakal lihat bareng-bareng. Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya, maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Contoh sederhana, banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Okay. Ini dalam buku. Lu semua udah pada tahu kan ya bid'ah itu definisinya apaan? Jadi bid'ah itu kalau nggak salah ya, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, merupakan sebuah perkara yang tidak dianjurkan sama Nabi ya atau sama agama, tapi akhirnya dilakuin juga gitu dalam nama agama. Imam Nawawi seluruh, makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Saya bacakan ya.
halaman 503. Sabilul Muhtadin ini Muhammad Asyad Al-Banjari, ulama Oke, besar. oke. Ya, yang kemudian terkenal di Banjarmasin sampai sekarang punya masjid. Ada nama masjid namanya Masjid Sabilul Muhtadin. Dia punya buku kitab fikih. Dia berkata, Lah, acaranya di Bogor. sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan Kasih sama mereka, makanan bukan ke mereka yang bikin makanan. Berduka. Sunnahnya- Oke. Ini sejalan juga dengan artikel yang gua lihat ya sebelumnya dari muslim.or.id dengan judul anjuran membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal mati. Ini kalau nggak salah dari sahabat Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ya. Merupakan hadis riwayat Abu Daud dengan berbunyi, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, sungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Jadi begitulah kira-kira inti dari permasalahan tahlilan, apakah wajib dilaksanakan atau tidak. Sebenarnya tergantung bagaimana kesiapan keluarga gitu ya untuk melaksanakan acara ini. Kalau misalnya bisa, dan alhamdulillah didoain juga sama orang-orang di sekitar, itu semakin baik lagi gitu ya. Tapi ya berdasarkan beberapa hukum-hukum yang udah kita baca bareng-bareng, ada yang bilang bid'ah gitu, ada yang bilang kalau misalnya ini tradisi ya. Tinggal bagaimana caranya lu menghormatinya aja. Well, kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan terakhir itu semua. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Agak sedikit random ya, tiba-tiba kita ngomongin soal tahlilan, soalnya ini juga lagi rame di threads. Jadi itu aja mungkin deh gue. Cukup sekian, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Bye-bye.